Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alimatul Maftuhah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2018B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang saham untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari saham. Saham merupakan dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ketika seseorang telah membeli saham tersebut, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut. Arti saham atau yang biasa kita sebut dengan stok dapat juga didefinisikan sebagai satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, ketika seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka orang tersebut telah memiliki hak atas aset dan pendapatan perusahaan tersebut dengan porsi sebesar saham yang telah dibelinya. Jadi, secara sederhana, saham merupakan suatu alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan ataupun badan usaha. Wujud saham umumnya berbentuk selembar kertas di mana di dalamnya berisikan bahwa pemilik surat berharga tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut. Kemudian selanjutnya, ditinjau dari segi hak tagih dan hak klaim, jenis saham ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama saham biasa. Saham biasa ini merupakan saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan jasa yang menjadi acuan pada suatu perusahaan. Jika dilakukan likuidasi, pemegang saham biasa ini akan menjadi prioritas terakhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Saham biasa ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu pemegang saham memiliki hak suara untuk memilih dewan komisaris. Kemudian ciri yang kedua, hak pemegang saham didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham yang baru. Kemudian yang ketiga, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu sebesar saham yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu saham preferensi. Saham preferensi ini merupakan saham di mana pembagian labanya itu tetap, dan ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen ini akan diberikan prioritas yang utama dalam bagi hasil penjualan aset. Saham preferen ini memiliki kesamaan dengan obligasi, yaitu adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya. Kemudian dividennya tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus serta dapat ditukar dengan saham biasa. Saham preferen ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat beberapa tingkatan yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian ciri yang kedua, terdapat tagihan terhadap pendapatan dan aktiva, serta mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pembagian dividen. Kemudian yang terakhir, saham preferen ini dapat ditukar menjadi saham biasa melalui kesepakatan antara perusahaan dengan pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan keuntungan saham. Salah satu manfaat utama dari saham yaitu dapat digunakan sebagai instrumen investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual, berbeda dengan mereka yang memanfaatkan saham secara jangka panjang, di mana mereka membeli saham ataupun menabung saham secara terus-menerus. Jadi, ada dua keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor saham, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain itu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual
yang lebih tinggi daripada harga belinya. Setiap investor saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang telah dimilikinya. Kemudian yang dividen. Dividen merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen tunai pada suatu emiten. Ini merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh oleh investor bila membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang cukup bagus. Meskipun dianggap sebagai investasi yang menguntungkan, pada dasarnya investasi saham ini memiliki resiko yang tersendiri. Adapun beberapa resiko investasi saham, yaitu yang pertama, resiko likuidasi. Resiko ini terjadi ketika emiten mengalami kebangkrutan ataupun likuidasi, di mana para pemegang saham ini memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah kewajiban emiten yang telah dibayar. Bahkan, para pemegang saham ini bisa saja tidak mendapatkan apapun ketika aktiva tidak tersisa setelah emiten membayar kewajibannya. Kemudian, resiko yang kedua, tidak adanya pembagian dividen. Resiko ini terjadi ketika emiten menggunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya, sehingga memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham tersebut. Kemudian resiko yang ketiga, investor kehilangan modal. Resiko ini terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga pemegang saham kehilangan modalnya. Kemudian resiko yang keempat, saham delisting dari bursa. Maksudnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari pencatatan bursa, sehingga saham tersebut tidak bisa diperdagangkan. Tentu saja, hal ini akan membuat emiten dan para pemegang saham mengalami kerugian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.